Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali bermuajahah dalam rangka tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang ditinggalkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dan insyaallah pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang dosa-dosa yang berhubungan dengan telinga, tangan dan juga kemaluan insyaallah. Yang mana kita mengambil atau melanjutkan pembahasan dari kajian yang biasanya, yaitu kitab Sulamut Taufik yang ditulis oleh Sayyid Abdullah ibn Husain Ba'alwi rahimahullahu taala. Maka di sini al-musannif rahimahullah taala beliau membahas tentang dosa telinga. Kalau sebelumnya kita membahas tentang dosa lisan, ya. Nah, sekarang adalah tentang dosa telinga. Faqala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmi fid dharaini amin. Faslun utawi iki ku pasal wa min ma'asil udhuni lan setengah saking pira-pira dosane kuping utawi al-istima'u mirengake ila kalami qaumin maring ucapane kaum akhfauhu kang padha nyingitna sapa kaum ing kalam anhu saking menungso. Beliau menyebutkan dan termasuk dari maksiat telinga. Yang pertama beliau katakan al-istima' ila kalami qaumin, mendengar kepada pembicaraan perbincangan dari satu kaum akhfauhu anhu, yang mana mereka itu sengaja menyembunyikan perbincangan itu dari orang tersebut. Jadi kalau misalkan ada satu kaum atau satu kelompok misalkan, ya, satu kelompok mereka membincangkan tentang sesuatu hal yang mereka tidak ingin kita untuk mendengarnya, maka termasuk kesalahan, termasuk hal yang tidak diperbolehkan kita berusaha untuk mencuri dengar. Ya, jadi ini mencuri dengar dari perbincangan yang orang yang memperbincangkan tersebut tidak ingin kita mendengar. Karena bisa jadi orang tersebut atau mereka sedang berbincang hal-hal yang berhubungan dengan kita. Dalam artian bermakna positif, ya, bermakna positif. Ya, bukan bermakna negatif. Ya, mungkin tentang mungkin mereka ingin membantu kita atau yang semisalnya, dan mereka tidak ingin kita mengetahui sebelum disepakati misalkan. Maka kita tidak boleh berusaha mencari-cari berita atau mencari-cari dengar dalam masalah tersebut. Wa ilal mizmari, dan mendengarkan kepada mizmar, seruling, alat musik. Ini juga termasuk dosa pendengaran. Al-mizmar maknanya adalah seruling. Termasuk masuk dalam ranah seruling ya, macam-macamnya ya, seruling dan alat-alat musik yang ditiup yang lainnya. Wa tunbur, dan juga tunbur itu ud, diterjemahkan kalau asal tanbora atau apa gitu ya, tunbur. Jadi tunbur itu adalah, kalau kita tahu gitar Arab, nah itu namanya tunbur, yang mana gitarnya bulat kayak gitu ya.
mirip kecapi ya, apa namanya, gitarnya bulat lah pokoknya, gitarnya bulat. Ya, intinya adalah tunbur ini adalah alat musik yang berdawai, yang memiliki senar. Wasairil aswatil muharramati, dan seluruh suara-suara yang diharamkan. Jadi ini juga termasuk dosa, termasuk kesalahan adalah ketika kita mendengarkan kepada alat-alat musik yang dimainkan, yang mana alat musik tersebut diharamkan. Tapi kalau alat musiknya dihalalkan maka tidak masalah. Alat musik yang dihalalkan ya rebana. Tapi kalau selain itu, seperti yang disebutkan tadi, seperti seruling, seperti gitar, pokoknya alat-alat musik yang ditiup atau berdawai memiliki senar, maka ini tidak diperbolehkan. Wakal istima'i ilal ghibadi, dan seperti mendengar kepada ghibah, wan namimah, dan juga namimah. Ghibah kita tahu yaitu membicarakan orang lain, membicarakan aib orang lain, dan namimah adalah ucapan-ucapan yang mana tujuannya untuk mengadu domba. Maka kita dilarang untuk mendengarkan hal-hal semacam ini, ucapan-ucapan semacam ini. Wasairil aqwalil muharramati, dan seluruh ucapan-ucapan yang diharamkan. Kalau tadi suara yang diharamkan, sekarang adalah ucapan yang diharamkan. Karena bedanya suara sama ucapan, kalau ucapan pasti dari manusia karena ada yang mengucapkan. Tapi kalau suara tidak selalu dari manusia, karena benda juga bisa menghasilkan suara. Baik. Ya, jadi tidak boleh mendengarkan pada halal ghibah atau namimah atau yang semisalnya. Ini termasuk dosa. Bi khilafi ma idza dakhala alaihi sama', berbeda halnya apabila masuk kepadanya pendengaran tersebut, atau dia mendengarkan hal tersebut kohron, karena terpaksa, wa karihahu, dan tapi dia tetap membencinya, maka ini tidak berdosa. Jadi misalkan kita kerja di suatu tempat, ya, kita masih jam kerja, kemudian ada teman yang sedang ghibah, kita mau keluar tidak bisa. Kenapa? Karena kita sedang bekerja. Tapi hati kita membenci hal tersebut, maka ini tidak berdosa. Kenapa? Karena kita mendengarkannya dengan terpaksa. Kita tidak mungkin bisa menghindar. Ya, untuk hal-hal yang semacam itu. Maka yang penting apa? Yang penting hatinya membenci hal tersebut. Atau syukur-syukur kalau dia bisa dia bisa nahi mungkar, dia bisa mengingatkan bahwasanya hal tersebut tidak boleh, ya. Tapi kalau misalkan tidak bisa, maka minimal adalah mengingkari dengan hati, ya. Nah, di sini beliau mengatakan walazimahul inkar, dan wajib pada orang tersebut ketika mendengar ucapan-ucapan yang berdosa seperti ghibah, namimah, wajib baginya untuk mengingkari in qadara, jika dia mampu untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu adalah beberapa dosa yang berhubungan dengan pendengaran manusia. Berikutnya adalah dosa yang berhubungan dengan tangan manusia. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, faslun, pasal yang baru. Wa min ma'asil yadaini, dan termasuk dosa kedua tangan. Dosa yang dilakukan oleh kedua tangan manusia. Beliau mengatakan at-tatfifu, berlaku curang, fil kaili, dalam menakar, wal wazni, dan dalam menimbang, wadzar'i, dan dalam mengukur. Yaitu perbuatan at-tatfif, yaitu berlaku curang ketika jual beli, ya, entah itu menjual barang yang ditakar atau ditimbang atau yang diukur seperti tanah atau yang semisalnya, ya, seperti tanah atau yang semisalnya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wailul mutaffifin. Ya, celakalah orang-orang yang mereka berlaku curang. Tapi ini termasuk dosa tangan, karena tangan yang biasanya melakukan kecurangan dalam hal ini. Wasariqatu, dan berikutnya adalah as-sariqah, pencurian. Pencurian ini juga termasuk dosa yang dilakukan oleh tangan. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, juga mengancam bagi para pencuri ini diberikan hukuman had untuk potong tangan kalau sudah mencapai nisab.
dari barang yang dicuri. Ya. Wa yuhaddu in saraqa, dan diberikan hukuman had jika dia mencuri atau jika ada orang yang mencuri, ma yusawi, seukuran rubu'a dinarin, seperempat dinar min hirzihi, dari tempat yang disimpan. Apa hukumannya? Biqat'i yadihil yumna, dengan memotong tangannya yang kanan. Ya, memotong tangan kanan. Baik. Ya. Nah, ini adalah hukuman bagi orang yang mencuri, yaitu dipotong tangan jika barang yang dicuri seharga seperempat dinar atau lebih. Tapi kalau kurang dari itu maka tidak berlaku potong tangan, namun hakim berhak memberikan takzir, berhak memberikan hukuman di bawah itu. Ya. Tsumma in ada, kemudian jika dia kembali mencuri setelah dipotong tangannya, farijluhul yusra, maka ganti kaki kirinya yang dipotong menyilang. Ya. Jadi dipotongnya yang pertama, kalau pertama kali mencuri dipotong sampai pergelangan tangan. Kemudian kalau mencuri lagi maka kaki kirinya dipotong sampai pergelangan telapak kakinya. Tsumma in ada, kemudian jika dia mengulangi yang ketiga kali, fayadahul yusra, dipotong tangan yang kiri sampai pergelangan tangan. Tsumma in ada, kemudian kalau dia masih tetap mencuri lagi keempat kalinya, farijluhul yumna, maka dipotong kaki yang kanan. Ya. Ini adalah hukuman bagi pencuri. Kalau misalkan masih mencuri lagi, maka hakim berhak untuk memberikan takzir, memberikan hukuman, entah itu dipenjara atau yang semisalnya. Wa minha, dan termasuk dari dosa kedua tangan adalah an-nahbu, yaitu perampasan, wal ghasabu, dan mengambil barang milik orang lain. Ya. Wal maksu, dal maks, ya. Maks ini maknanya juga sama, yaitu mengambil barang orang lain, biasanya diartikan pajak gitu ya. Biasanya diartikan penarikan pajak. Ya. Tapi tidak semuanya, ya, tidak semua pajak adalah termasuk mukus, ya. Wal ghulul, dan juga ghulul itu harta korupsi, ya, harta korupsi, atau kalau zaman dulu adalah harta perang yang diambil sebelum dibagikan oleh pemimpin perang. Ini masuk juga ghulul. Nah, ini semuanya adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Intinya adalah dari keempat hal ini, an-nahbu, al-ghasbu, al-maksu, wal-ghulul. Ini intinya adalah dia mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Maka ini juga masuk dalam kategori dosa yang dilakukan oleh tangan. Ya, ketika kita mengambil harta orang lain, ya, baik itu dengan merampas, mencuri, merampok, korupsi, ya, atau yang lain sebagainya, atau memakai tanpa seizinnya, memanfaatkan barang tersebut tanpa seizin pemiliknya, ini juga termasuk dosa yang dilakukan oleh tangan. Wal qatlu, termasuk dosa tangan adalah pembunuhan. Ini juga termasuk dosa yang dilakukan oleh tangan, dan pembunuhan ini adalah dosa yang besar. Ya, dosa yang besar yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman bagi orang yang membunuh orang lain, maka termasuk hukumannya adalah dihukum bunuh juga, dikisos, ya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, dan bagi kalian dalam kisos itu ada kehidupan. Ya, tentu dengan perincian yang disebutkan dalam kitab fikih yang lebih luas. Maka membunuh orang lain ini juga termasuk dosa yang dilakukan oleh tangan. Wa fihi al-katsaratu mutlaqan. Dan dalam masalah qatl, dalam masalah pembunuhan, maka ada kafarahnya. Jadi membunuh itu kan ada macam-macam. Ada namanya qatlu amdin, ada namanya qatlu shibhu amdin, ada namanya qatlu khata'. Macam-macam, ada membunuh sengaja, ada membunuh semi sengaja, ada membunuh tidak sengaja. Itu kan macam-macam. Dan
Hukumannya juga macam-macam, tidak semuanya dikisos, tidak semuanya didiat. Ya, tapi untuk semua jenis pembunuhan itu si pelaku selain dihukum juga harus membayar kafarah. Ya. Selain dihukum juga harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? Wahiya itqu raqabatin mu'minatin salimah, yaitu membebaskan satu budak yang mukmin, yang salim, yang selamat anggota tubuhnya, maksudnya tidak ada cacat yang mengurangi kekuatan budak tersebut untuk bekerja dengan pekerjaan yang normal. Fa in ajiza, kalau tidak mampu untuk membebaskan budak, shoma syahraini mutatabi'ain, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini berlaku bagi apa? Berlaku bagi pembunuhan, baik pembunuhan sengaja, semi sengaja atau tidak sengaja. Dan ini adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hubungannya dengan manusia, maka nanti ada kisos. Ya, ada juga bayar diat, bayar denda pembunuhan. Yang mana di sini disebutkan wa fi amdihi al-qisasu. Dan kalau orang itu membunuh secara sengaja, maka dia dikisos. Nah, ini berhubungan dengan haknya terhadap manusia, yang mana orang tersebut telah membunuh manusia yang lainnya. Ya. Wa fi amdihil qisas, dan ketika seorang itu membunuh dengan sengaja, maka dia dihukum qisas. Illa, kecuali in afa anhu, jika memberikan maaf kepadanya, ala diyati, diganti dengan membayar diat, au majanan, atau dimaafkan secara sukarela atau secara gratis. Jadi hukum asalnya adalah orang kalau membunuh secara sengaja, maka dia berhak untuk dihukum bunuh, kecuali kalau misalkan auliauddam, keluarga dari si terbunuh, dari korban itu memaafkan, tidak udah dikisos, maka boleh. Baik memaafkannya itu dengan mengganti membayar diat, atau memaafkan secara gratis, nggak usah bayar diat, benar-benar gratis, ya sudah dimaafkan, maka boleh. Wafil khoto'i, dan kalau dalam pembunuhan tidak sengaja, washibahihi, atau yang semi sengaja, ad-diyatu, maka membayar diat, ya, membayar diat. Apa diatnya? Secara umum diatnya adalah 100 onta. Secara umum, ya, diat itu 100 onta secara umum. Makanya di sini beliau mengatakan wahiyami atun minal ibil, yaitu diat itu adalah memberikan 100 ekor dari onta, fidzakari al-hurril muslim, dengan syarat yang dibunuh itu adalah laki-laki dan dia merdeka dan dia muslim. Karena nanti ada perincian yang disebutkan dalam kitab fikih, ya, yang lebih dalam, ya. Ada perincian, kalau misalkan orang itu budak maka tidak 100, ya, atau 100 dengan perincian, atau ya tidak 100, ya, dia hanya separuh saja. Atau misalkan orang itu adalah orang kafir, nanti juga diberikan perincian, ya, ahli kitab seukuran bagaimana, kalau misalkan Nasrani bagaimana, kalau Dhimmi bagaimana, dan seterusnya. Wa nisfuha fil unthal hurratil muslimah, beliau mengatakan, dan separuh dari diat tersebut untuk perempuan yang dia merdeka dan muslimah. Untuk perempuan maka diatnya adalah separuh laki-laki. Kalau laki-laki adalah 100 ekor onta, maka kalau perempuan 50 ekor onta. Wa takhtalifu sifatud diyati, dan berbeda sifat, ya, dari pembayaran diat tadi, bihasbil qatli, sesuai dengan pembunuhan yang dilakukan, ya, apakah pembunuhan sengaja, semi sengaja, tidak sengaja. Nanti ada pembahasan mutsallatsa, mukhammasah, dan macam-macam. Baik. Wa minha, dan termasuk dosa yang dilakukan oleh tangan adalah ad-darbu bi ghairi haqq, memukul orang lain dengan cara yang zalim, secara zalim, bukan dengan cara yang zalim, secara zalim. Ya, memukul orang lain, ya. Dia tidak dipukul, tiba-tiba dia mukul, ya, maka ini tidak boleh, ya. Kecuali kalau misalkan dia dalam rangka melindungi dirinya, ya, melindungi dirinya, ya.
Misalkan dia diserang, maka di sini boleh untuk melakukan menghindari dari pukulan tersebut, atau kalau memang tidak bisa harus diserang ya maka dijatuhkan lawannya, maka boleh. Tapi kalau menyerang duluan tanpa ada alasan yang dibenarkan maka tidak boleh. Ya, apalagi sama muslim ya, hukumnya haram. Wa akhdhur riswati, dan mengambil riswah, mengambil uang sokokan, au i'ta'uha, atau memberikan uang sokokan, ini juga tidak boleh. Ini juga termasuk dosa yang dilakukan oleh tangan. Ya, memberikan atau mengambil dari uang sokokan tersebut. Ya. Dan para ulama memberikan perincian, kecuali kalau misalkan haknya tidak bisa. Ini lebih bukan kepada sokokan sebenarnya, lebih kepada syarat untuk mendapatkan hak. Biasanya kan untuk mendapatkan haknya diharuskan atau dalam tradisi satu instansi atau apa kan memberikan uang dulu kayak gitu. Sebenarnya dalam aturan regulasinya nggak ada. Tapi kadang memang pamong-pamong itu kalau tidak diberi seperti itu ya mereka tidak mau jalan. Ya maka ini sebagian ulama para ulama memperbolehkan. Kenapa? Karena untuk mendapatkan hak tersebut, ya, untuk mendapatkan haknya sendiri. Ya, kalau adapun riswah yang diharamkan adalah ketika ya dia memang berusaha untuk memberikan sokan-sokan tadi, yang mana dia sebenarnya tidak menuntut haknya, dia hanya meminta jabatan atau yang semisalnya. Tapi kalau dia adalah tujuannya untuk mengambil haknya, dan haknya tidak bisa diambil kecuali dengan membayar beberapa rupiah seperti itu, maka diperbolehkan. Dan yang mendapat dosa adalah orang yang mempersyaratkan tadi, karena orang tersebut seperti mempersyaratkan adanya uang sokokan untuk mendapatkan haknya kembali. Kemudian wa ihraqul hayawan, dan membakar hewan, illa kecuali idza adza. Ya, membakar hewan ini juga termasuk dosa atau kesalahan dilakukan oleh tangan. Illa kecuali idza adza, hewan tersebut mengganggu. Wa ta'ayyana, dan memang harus dibakar tariqan fid daf'i. Ya, wa ta'ayyana tariqan fid daf'i. Dan membakar tadi adalah satu-satunya cara atau adalah cara yang paling ampuh untuk menghilangkan gangguan dari hewan tersebut. Ya, gangguan dari hewan tersebut. Ya, tapi kalau misalkan ada cara yang lain untuk menghilangkannya, maka tidak boleh membunuh hewan dengan dibakar. Ya. Kalau misalkan ada cara yang lain. Ya. Tapi kalau misalkan ada cara yang lain, tapi tidak ampuh sama sekali, atau bahkan tidak sulit misalkan. Ya, misalkan taruhlah hama tikus misalkan, hama tikus. Ketika diobat itu masih muncul saja terus misalkan. Diobati masih muncul, maka kemudian dicari sarangnya, kemudian dibunuh, dibakar misalkan. Caranya adalah dengan dibakar. Kalau misalkan memang nggak ada cara lain untuk menghabiskan hama tikus itu kecuali dengan dibakar, maka tidak masalah. Tapi kalau misalkan ada cara yang lain, misalnya kalau misalkan cuma dikasih obat saja, ya, tikusnya nggak mau makan karena sudah pinter, tahu bahwanya itu obat tikus, makanya nggak mau makan. Ya. Taib. Wal muthlatu bil hayawan, termasuk dosa tangan adalah memutilasi hewan, membunuh kemudian dipotong, ya, dipotong-potong, ya, maka ini tidak boleh. Wal laibu bin nardi wat tab, dan bermain dengan an-nard, ya, bermain dengan an-nard. An-nard itu atau bahasa lain disebut nardasyir. Itu adalah dadu, ya. Bermain dengan dadu ini juga tidak boleh, ya, karena permainan ini identik dengan perjudian. Watab, ya, dan juga at-tab. Tab itu permainan, mungkin di Indonesia nggak ada, ini permainan di bangsa Arab. Mereka punya permainan, alatnya itu pakai seperti kayu, ya, pakai kayu, ada sekitar 4 atau berapa, kemudian dilemparkan, ya. Cara mainnya, ya, wallah alam, kami sendiri juga masih belum tahu, tapi intinya adalah permainan dengan menggunakan kayu tersebut. Nah, ini juga biasanya Biasanya juga identik dengan
dengan taruhan, dengan qimar atau perjudian. Wa kullu ma fihi qimarun, dan setiap permainan yang ada unsur perjudiannya, ada unsur taruhannya, ada unsur beruntung atau tidak beruntung. Ya. Hatta la'bus sibyan, hingga permainan anak-anak pun juga masuk dalam hal ini. Bil jauzi atau bil juzi, seperti permainan dengan buah kelapa, wal qi'ab, dan juga permainan dengan tulang. Jadi ini ya permainan di sana ya. Kalau mungkin di Indonesia mungkin ya neker, ya, kelereng ya. Kelereng ya, biasanya kan gitu. Kalau kita masih kecil, kelereng, yang menang dapat kelerengnya orang. Nah, ini sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Karena ada unsur perjudian. Ya, unsur perjudian. Ya, atau permainan yang lain misalkan. Kalau dulu ya, ketika kita masih kecil mungkin kelereng atau mungkin gambar, ya gambaran itu ya. Dilempar ke atas, kemudian siapa yang menang ambil gambar temannya. Nah, ini juga ada unsur apa? Qimar. Atau misalkan permainan seperti keong ya, kalau kita kan ngarani kul nenek, kul nenek itu keong itu ya. Kul nenek dulu kan kalau mainnya kan dimasukkan dalam air itu ya, dibuat kubangan gitu, kemudian diopiok, kemudian dimasukkan dalam air, siapa yang keluar duluan dia menang, kemudian ngambil keong temannya. Nah, ini juga tidak boleh. Kenapa? Masuk dalam kategori ada qimar. Ada qimar di situ, ya. Karena ada unsur orang lain dirugikan, ya. Unsur orang lain dirugikan. Wal la'ibu bi alatil lahwi al muharramati, dan juga termasuk dosa tangan adalah bermain alat-alat yang diharamkan. Katunbur, seperti tadi, tunbur itu ya al-ud, ya gitar Arab itu yang yang badan gitarnya itu lonjong agak bulat itu. Warrabab dan juga ar-rabab itu seperti biola, tapi ini lebih ke tradisional gitu ya. Ya ini alat musik di tanah Arab sana, tapi memang bukan dipetik tapi digesek. Tapi ada senarnya, jadi mirip biola. Wal mizmar, dan seruling. Wal autar, dan senar-senar, maknanya segala alat musik yang ada hubungannya dengan senar. Nah, ini termasuk dosa yang dilakukan oleh tangan. Itu memainkan alat-alat musik. Ya. Ya, tentu saja kecuali alat musik yang diperbolehkan, seperti tadi yang sudah kita sebutkan, yaitu rebana. Nah, kalau rebana tidak masalah. Walamsul ajnabiyyati amdan, dan menyentuh yang bukan mahramnya secara sengaja, bi ghairi ha'ilin, tanpa ada penghalang, yaitu antara kulit dengan kulit. Ya, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh, diharamkan bersentuhan antara kulit dengan kulit bagi yang bukan mahramnya. Nah, kalau mungkin akan ada pertanyaan, nah bagaimana kalau misalkan kita di sekolah gitu ya, mungkin yang masih sekolah atau di kampus, ya kita tidak bisa, mungkin ada aturan dari sekolahan sebelum pulang harus mencium tangan gurunya misalkan. Ya, maka ya kalau misalkan bisa dihindari ya dihindari, tapi kalau nggak bisa ya pakai sarung tangan saja untuk menghindari, supaya tidak bersentuhan kulit dengan kulit. Au bihi bisyahwatin, atau menggunakan penghalang, ada penghalang tapi ada sisi syahwat, ini juga tidak boleh. Ya, tidak boleh. Walau ma'a jinsin, meskipun sesama jenis. Ya, meskipun sesama jenis. Au mahramiyatin, atau mahramnya. Selama itu ada syahwat di situ maka diharamkan. Ya, maka diharamkan, karena Islam menutup pintu-pintu yang mengarah kepada perbuatan keji semacam itu. Wa taswirul hayawan, dan menggambar makhluk yang hidup, hewan dan manusia. Hayawan di sini maknanya adalah manusia dan hewan. Maka tidak boleh menggambar makhluk hidup, ya, manusia ataupun hewan, ya, kecuali kalau misalkan gambarnya tersebut, ya, gambarnya itu tidak
menunjukkan bahwasanya makhluk itu adalah sesuatu yang hidup dari hewan ataupun manusia. Ya. Misalnya cuma gambar tangannya saja misalkan, ya. Atau gambar kakinya atau apa, ya. Wa man'uz zakati dan tidak mau membayar zakat au ba'duha atau sebagian dari zakatnya ba'dal wujubi wa tamakkuni, sedangkan ya dia telah wajib untuk membayar zakat dan dia memiliki kemungkinan atau kemampuan untuk membayar zakat tersebut. Nah, ini juga termasuk dosa dalam masalah tangan, yaitu tidak mau membayar zakat padahal sudah wajib zakat. Zakat. Termasuk dosa yang berhubungan dengan tangan juga adalah wa ikhraju ma la yujzi'u, dan mengeluarkan ya zakat yang tidak memenuhi standar zakat. Ya, tidak memenuhi apa? Kriteria dalam zakat. Ya, tidak memenuhi kriteria dalam zakat. Au i'tauha, atau memberikan zakatnya, ya, atau memberikan zakatnya man la yastahiquha, kepada orang yang tidak berhak menerima zakat. Ini juga termasuk dosa tangan, kesalahan yang dilakukan oleh tangan, yaitu memberikan zakat, mengeluarkan zakat yang bukan standar untuk zakat. Misalkan hewan, mengeluarkan hewan yang sudah sakit-sakitan dan sudah tidak ada tulangnya, tidak ada dagingnya, ya, hewan yang sangat-sangat jelek seperti itu, maka ini termasuk dosa juga. Atau memberikan pada orang yang tidak berhak, misalkan memberikan pada orang yang kaya raya, diberikan zakat, maka tidak boleh. Wa man'ul ajiri ujratahu, termasuk dosa tangan adalah tidak mau membayar upah pegawai, wa man'ul ajir, dan menahan pegawai ujratahu, dari upahnya. Ya, maka ini juga termasuk dosa dari tangan. Ya, sedangkan Rasulullah SAW memerintahkan hendaknya pegawai atau orang pemberi layanan jasa itu hendaknya diberikan upahnya sebelum keringatnya, kan gitu dalam istilah hadisnya. Wa man'ul muttar, dan melarang orang yang dalam kondisi terpaksa atau sedang sangat berkebutuhan, ma yasudduhu, apa-apa yang bisa menutupi kebutuhannya. Ya. Misalkan sedang terjadi krisis pangan misalkan, kemudian ada di satu tempat tersebut orang yang memang mempunyai makanan yang banyak tapi dia tidak mau menjual kepada orang lain, dia malah dibiarkan saja di rumahnya. Ya, maka ini termasuk hal yang berdosa. Ya. Atau mungkin tidak menjualnya, tidak mau memberikan pada orang lain padahal di tetangga samping kanan kirinya itu sedang membutuhkan, bahkan sampai level kelaparan, tapi dia tidak mau memberikan pada orang lain. Ya, maka ini juga termasuk apa? Termasuk dosa dalam masalah tangan, karena begitu pelitnya untuk memberikan kepada orang lain. Baik, kemudian termasuk dosa wa'adamu inqadhi ghariqin. Termasuk dosa yang dilakukan oleh tangan adalah tidak mau menyelamatkan orang yang sedang tenggelam, min ghairi udhrin fihima, tanpa adanya uzur dalam keduanya, yaitu dalam memberikan kebutuhan orang yang membutuhkan atau menyelamatkan orang yang tenggelam, ya, tanpa ada uzur. Tapi kalau misalkan ada uzur, kalau misalkan memberikan kepada orang yang membutuhkan, misalkan kalau dia berikan pada orang lain, ya keluarganya sendiri juga kelaparan, maka boleh untuk tidak memberikan pada orang lain, ya, karena tidak boleh menghilangkan kemudaratan sedangkan mendatangkan kemudaratan yang sama, ya sama saja hukumnya seperti itu. Ya, atau uzur dalam menyelamatkan orang yang tenggelam, seperti dia tidak bisa berenang. Kalau dia masuk ke kolam renang itu misalkan, ya dia malah tenggelam juga gitu. Maka boleh dia tidak menolong tapi mencari pertolongan yang lain. Ya, karena itu termasuk apa? Termasuk uzur.
Wa kitabatu ma yahrumun nutqu bihi, dan menuliskan hal-hal yang haram untuk berbicara dengan hal tersebut. Ya, menuliskan hal-hal yang diharamkan seorang berbicara dengan hal tersebut. Misalkan apa? Ya, misalkan menulis kata-kata yang kotor, celaan kepada agama Allah, ya, celaan kepada Rasulullah, celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal-hal yang diharamkan diucapkan dengan lisan. Demikian pula maka diharamkan ditulis. Ya, update status, ya, bikin tweet, bikin story yang macam-macam, yang mana di situ menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina agama Islam, ya, atau ucapan-ucapan yang kotor yang tidak layak untuk diucapkan dengan lisan kemudian ditulis, ini hukumnya juga sama saja. Ya, maka dosanya berpindah dari lisan ke tangannya, karena tangannya yang menulis. Kemudian yang berikutnya termasuk dosa dalam masalah tangan adalah wal khiyanatu, dan melakukan khianat, wahiyya diddun nasiha, dan maknanya di sini adalah lawan dari nasihat, yaitu mengkhianati apa yang diamanahkan kepada dirinya, mengkhianati apa yang diamanahkan kepada dirinya. Fatashmalu, maka mencakup khianat ini, ya, al af'alu, baik itu perbuatan, wal aqwalu atau ucapan-ucapan, wal ahwalu atau kondisi-kondisi. Ya. Jadi segala macam bentuk pengkhianatan ini juga diharamkan. Ya. Nah, ini dimasukkan dalam dosa tangan karena pengkhianatan ini juga identik dengan apa? Identik dengan tangan. Ya, karena tangan ini biasanya melakukan perbuatan-perbuatan semacam itu, mengkhianati perjanjian damai misalkan, atau mengkhianati hal-hal yang semacamnya. Taib. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi adalah beberapa dosa-dosa yang berhubungan dengan tangan. Ya, kemudian berikutnya adalah dosa-dosa yang berhubungan dengan al-farj atau kemaluan. Ya, dosa-dosa yang berhubungan dengan kemaluan. Faqala al-musannif rahimallahu taala, faslun, pasal yang baru, wa min ma'asil farji, dan termasuk dosa-dosa dari al-farj atau kemaluan adalah az-zina, perzinahan, ya, wal liwat, dan juga liwat, ya, homoseksual, ya. Ini juga termasuk dosa dari kemaluan, ya. Yang mana naudzubillah, ya, di hari ini ya banyak sekali praktek-praktek semacam ini, dan bahkan ada yang berusaha untuk melegalkannya, ya. Bagi orang yang melakukan hal tersebut, ya, melakukan zina, maka ada hukumannya, ada hadnya. Di sini beliau mengatakan wa yuhaddul hurrul muhsanu dzakaran au untha birrajmi. Bagi orang merdeka yang muhsan, yang sudah pernah menikah, melakukan pernikahan, dan dia laki-laki ataupun perempuan, maka hukumannya birrajm, dirajam kalau melakukan perzinahan, bil hijarati, dengan batu, ya. Demikian juga yang orang yang melakukan liwat, ya, orang yang melakukan liwat juga dirajam. Al-mu'tadilati, dengan batu yang normal, ukuran biasa. Jadi bukan batu yang begitu besar atau batu yang kecil. Ya. Ya, bukan batu yang sangat besar dan juga bukan batu yang sangat kecil. Hatta yamut, hingga orang tersebut meninggal. Ini adalah hukumannya. Wa ghairuhu ghairul muhsan. Adapun orang yang belum muhsan, ghairul muhsan, ya, tidak muhsan, maksudnya belum pernah melakukan pernikahan, maka hukumnya bimi'ati jaldatin, yaitu didera atau dicambuk sebanyak 100 kali, wa taghribi sanatin lil hur, dan diasingkan selama 1 tahun. Ini berlaku bagi yang merdeka. Adapun bagi budak, ya, kalau ada budak, binisfi dzalika lirraqiq, maka separuh hukuman tersebut bagi orang yang dia adalah budak, ya. Jadi kalau budak itu adalah separuh hukuman dari orang yang merdeka dalam hal ini. Taib. Wa minha, dan termasuk dosa farji atau dosa kemaluan adalah ityanul bahaim walau milkahu, yaitu, ya, na'udzubillah, menyetubuhi hewan meskipun hewan tersebut adalah miliknya.
Maka ini juga termasuk apa? Termasuk dosa yang dilakukan oleh kemaluan. Termasuk juga dosa adalah wal istimna'i biyadi ghairil halilati, ya. Dan mengeluarkan air mani dengan tangan selain istrinya. Ya. Maka ini juga termasuk apa? Termasuk dosa. Tapi kalau dengan tangan istrinya maka tidak masalah, ya, halal. Ya. Tapi kalau dengan tangan selain istrinya maka ini termasuk hal yang diharamkan. Nah, ini termasuk dosa kemaluan juga. Baik. Kemudian berikutnya wal wat'u fil haidhi awin nifas. Termasuk dosa kemaluan adalah berhubungan suami istri ketika dalam kondisi haid atau dalam kondisi nifas. Au ba'dan qita'ihima, atau setelah selesai darah haid nifasnya selesai, wa qablal ghusli, sedangkan belum mandi. Au ba'dal ghusli, atau setelah mandi, ya. Ya, jadi ada seorang wanita haid nifas, ya, atau nifas kemudian selesai tapi belum mandi kemudian digauli, maka ini juga tidak boleh. Atau dia sudah mandi, perempuan tadi sudah mandi, au ba'dal ghusli bila niyatin, tapi niatnya bukan niat untuk menghilangkan hadatsnya. Ya, niatnya cuma ya biasa saja, untuk mungkin saking panasnya mendingan bajan, dia juga tidak meniatkan untuk menghilangkan hadatsnya, ya. Mungkin juga nggak sampai seluruhnya atau nggak sampai keramas, ya, misalnya. Maka ini juga sama saja karena sejatinya dia belum apa? Belum ya tata tahar, ya, belum mensucikan dirinya dari hadats besarnya tadi. Au ma'a faqdi syartin min syurutihi, atau dia sudah mandi tapi tidak melaksanakan mandinya sesuai dengan syarat-syaratnya. Misalkan tadi, ya, ketika dia mandi, ya, tidak menyiram rambut kepala, padahal itu termasuk yang diwajibkan dalam mandi besar. Ya, seluruh bagian rambut, bulu dan juga kulit harus terkena air. Nah, kalau masih ada yang tidak tersiram, maka ini tidak boleh, maka masih belum sah, maka hadats besarnya masih ada, maka tidak boleh. Ya. Wa takashufu 'inda man yahrumu nadharuhu ilaihi, dan membuka aurat kepada orang yang haram untuk melihat auratnya. Ini juga adalah dosa kemaluan karena nanti mengarahnya ke arah situ. Au fil khalwati li ghairi gharadin, ya, atau melakukan khalwah, ya, tanpa ada maksud yang dibenarkan, dibenarkan. Wastiqbalul kiblati aw istidbaruha bi baulin aw ghaitin min ghairi hailin. Termasuk dosa kemaluan adalah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar, ketika tempat buang hajatnya tidak ada pembatas atau tidak ada penghalang, misalkan di tanah lapang, ya. Maka ini termasuk dosa kemaluan. Au kana ba'uda anhu aktsara min thalathati adru', atau ada pembatas tapi jauhnya itu lebih dari 3 dhira'. Ya, lebih dari 3 dhira'. Ya. Ya. Maka ini juga tidak boleh, ya. Tapi kalau misalkan jaraknya dekat, ya, maka tidak masalah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Au kana aqalla min thulutsai dzira'in illa fil mu'addi lidzalik, atau ada pembatas yang dia tempati atau dia gunakan, namun tingginya tidak sampai thulutsai dzira', ya, tidak sampai 2/3 dzira'. Ya. Tingginya ya sangat-sangat pendek. Maka ini juga tetap tidak diperbolehkan menghadap atau membelakangi kiblat, kecuali kalau memang tempat itu disediakan khusus untuk buang hajat, ya, maka diperbolehkan. Misalkan ada WC, ya, tapi luas, ya, temboknya itu ya, mungkin berapa meter gitu, ya, ya, maka itu kan jaraknya jauh, ya, tapi itu memang tempat digunakan untuk apa? Buang hajat. Wa taghawutu ala qabri, atau buang hajat di atas kuburan, ini juga tidak boleh. Wal baulu fil masjid, atau buang hajat di masjid, walau fi ina'in, meskipun di dalam satu wadah, ya, yang dia wadahi, maka ini juga tidak boleh, ya. Wa 'alal mu'azzam, atau buang hajat di atas sesuatu yang dimuliakan, di atas sesuatu yang dimuliakan, ini juga dilarang.
wa tarkul khitani ba'dal buluk, dan termasuk dosa atau kesalahan dalam masalah farj atau kemaluan adalah tidak melakukan khitan ketika sudah mencapai umur balik. Ya, karena ketika seorang sudah balik maka sudah wajib untuknya beribadah, ya, sedangkan orang yang belum khitan maka najisnya masih ada di dalam kemaluannya, maka hendaknya ketika sudah balik anak itu sudah dikhitan. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini, semoga memberikan manfaat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.